Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Doni Free di channel Sudut Malam tentunya. Aduh, apa kabar nih kalian semuanya? Semoga kalian diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang melimpah, dan rezeki yang berkah. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, di episode kali ini saya itu akan menceritakan sebuah pesugihan yang dijalani oleh dua orang kakak beradik nih. Jadi awalnya mereka berdua ini dia itu nggak pernah sama sekali buat kepikiran ngelakuin pesugihan gitulah. Sebut saja namanya Amin dan Puji. Nah, mereka berdua ini, dia itu sekolah juga nggak sampai lulus SD. Jadi benar-benar latar belakangnya, keluarganya si Puji dan Amin ini, itu emang apa namanya ya, bisa dikatain itu benar-benar miskin banget. Nah, bapaknya Amin dan Puji ini 2 tahun yang lalu sebelum si Amin dan Puji ini melakukan pesugihan, dia itu tewas bapaknya nih dengan cara gantung diri. Pokoknya ini menarik banget deh. Tapi seperti biasanya sebelum kita mulai ke ceritanya, buat kalian yang baru nemu channel ini atau baru nemu video ini, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Dan buat kalian yang sudah subscribe, jangan lupa absen dulu nih. Dari mana saja kalian nih? Kalian komen dong, ayo. Biar aku semakin kenal dengan kalian semuanya. Dan mungkin nggak usah panjang lebar lagi, kita langsung menuju ke ceritanya. Sebut saja namanya Puji dan Amin. Mereka berdua ini seorang kakak adik nih. 2 tahun sebelum mereka berdua ini melakukan pesugihan, bapaknya mereka ini itu meninggal dunia. Dan bapaknya mereka berdua ini itu meninggal dunia dengan mengenaskan nih. Jadi, bapaknya mereka ini gantung diri. Dan usut punya usut memang mengenai dari informasi keluarga, mengenai dari si Amin dan si Puji, bapaknya itu stres banget. Karena bapaknya ini benar-benar nggak bisa memberikan kehidupan yang layak untuk keluarganya, untuk Amin, Puji, dan ibunya. Jadi diceritakan bapaknya Amin ini dia adalah seorang pemulung. Tetapi pendapatannya yang memang jauh di bawah rata-rata gitu sih. Nah, setelah itu nih, 2 tahun dari kepergian bapaknya si Amin dan si Puji, Amin dan si Puji ini bingung. Mereka juga belum mendapatkan kerjaan gitu. Mereka berdua ini cuma lulusan SD, bahkan nggak sampai lulus SD gitu. Dan ibunya ini jadi sering murung banget nih setelah kepergian bapaknya. Mereka berdua itu lebih sering mengurung diri di kamar, nggak pernah bersosialisasi sama warga sekitar. Padahal dulunya sebelum kepergiannya ayahnya atau bapaknya si Amin dan si Puji, ibunya ini dia itu menjadi pekerja lepas, buruh harian gitu. Dia jadi tukang cuci, jadi tukang setrika. Pokoknya dia muter-muter di setiap kampung gitu loh. Nah di sini diceritakan juga tetangga-tetangganya ini nggak tahu kenapa mereka semua itu udah jarang banget bantu Amin dan keluarganya. Jadi nggak tahu gimana ya, pokoknya menurut ceritanya si Amin, dia itu udah banyak banget pinjem duit ke tetangga-tetangganya, keluarga yang berada di situlah intinya. Hingga akhirnya mereka ini nggak bisa ngembaliin. Ya gimana mau ngembaliin, mereka aja nggak kerja gitu kan. Nah dari situlah semua warga atau tetangganya ini jadi benci sama mereka. Padahal kalau ngeliat keadaannya sih harusnya mereka kasihan nih sama keluarganya si Amin dan si Puji ini. Tetapi ya gimana lagi ya kan. Oh ya, jadi si Amin dan Puji ini, mereka berdua ini tinggal di kota besar nih. Sebenarnya mereka itu berasal dari desa. Tetapi pada saat si Amin dan Puji ini berumur 3 tahun, orang tuanya ini memutuskan merantau. Amin dan Puji ini kembar nih, kakak adik kembar gitu. Nah, tetapi sesampainya di perantauan, itu sampai keluar Pulau Jawa gitulah. Mereka malah nggak bisa lagi pulang ke kampung halaman, boro-boro nih setiap lebaran bisa mudik. Pada saat neneknya si Amin dan si Puji ini meninggal saja, orang tuanya mereka itu nggak bisa pulang karena nggak ada biaya gitu.
Nah di sini akhirnya semakin hari si Amin dan si Puji ini ngerasa apa namanya ya kehina banget gitu. Jadi mereka berdua ini sering banget loh diolok-olok sama anak yang seusianya mereka, padahal mereka ini sudah gede di antara umur 20 sampai 23 tahun, tapi masih banyak yang olok-olok mereka. Dibilanglah mereka ini anak nggak berguna, mereka keluarga miskin, makan aja susah gitu. Akhirnya di sini si Amin dan si Puji, mereka itu awalnya orang pendiam nih, anak-anak pendiam. Karena mereka dihina terus-menerus kayak gitu, akhirnya sakit hati lah. Udah jelas itu siapapun kalau dihina-hina gitu pasti sakit hati. Nah di sini akhirnya si Puji memutuskan dia itu akan keluar kerja nih, cari kerjaan gitulah intinya, nggak tahu keluar kemana, keluar kota atau keluar pulau nggak tahu. Tetapi di sini ibunya itu ngelarang, jadi nggak boleh. Ibu itu udah tua loh. Kalau kalian pergi, nanti ada apa-apa sama ibu, siapa yang mau nolongin ibu? Siapa? Di sini akhirnya mereka berdua juga bingung, mereka berdua juga mikir iya sih bener. Lagian mereka tinggal di situ itu nggak punya sanak saudara. Jadi rumah aja nih, mereka itu mendapatkan pinjaman tanah itu dari warga yang ada di situ lah. Intinya warga tersebut itu kasihan nih ngelihat keluarganya si Amin dan Puji. Dan pada saat semasa hidupnya bapaknya si Amin dan si Puji itu baik banget sama keluarga yang ngasih pinjam tanah tersebut. Akhirnya disitulah dibangun rumah, dan rumahnya itu juga udah jauh banget dari kata layak intinya. Nah akhirnya di sini si Puji dan si Amin pun dapat kerjaan jadi tukang parkir nih. Nah ya tukang parkir juga pendapatannya kan nggak selalu banyak gitu kan, ada kalanya sepi gitu. Nah di sini lama kelamaan ternyata ibunya ini agak stres loh, mungkin karena dia itu selalu kepikiran dengan keadaan ekonominya, apalagi dia ditinggal meninggal oleh suaminya ini meninggal karena bunuh diri, nggak sanggup buat ngehidupin keluarganya. Akhirnya di sini ibunya mereka berdua ini agak stres, jadi sering ngamuk, sering teriak-teriak. Nah di sini otomatis warga yang berada di sekitaran situ itu ngerasa keganggu banget nih dengan adanya ibunya mereka berdua ini yang stres. Nah di suatu ketika nih si Amin dan si Puji ini didatangin oleh sama RT setempat nih ke situ. Jadi RT setempat itu mengatakan bahwasanya warga ini merasa terganggu dengan adanya ibunya si Puji dan si Amin yang sering ngamuk, sering teriak-teriak. Jadi warga itu meminta Puji dan Amin ini membawa ibunya itu ke rumah sakit jiwa gitu loh, buat diobatin. Tetapi di sisi lain si Amin dan si Puji ini nggak punya duit. Boro-boro mau ngobatin, buat makan sehari-hari aja kadang mereka itu susah banget. Nah di sini Pak RT ini nggak punya solusi gimana caranya biar si ibunya si Amin dan Puji ini bisa dibawa ke rumah sakit. Entah itu disarankan menggunakan BPJS atau apa, si RT-nya ini nggak bisa nggak ngasih solusi. Lah sedangkan si Puji dan si Amin ini wawasannya ya maaf kata ya bisa dibilang jauh di bawah rata-rata lah, karena dia aja SD itu nggak lulus, dia itu nggak tahu gimana cara ngurus BPJS, gimana bawa ibunya ke rumah sakit, itu nggak tahu caranya gimana. Nah akhirnya lama-kelamaan karena tidak ada tindak lanjut nih dari Amin dan si Puji, karena memang nggak ada biaya, akhirnya warga ini datang nih. Mereka itu mengusir paksa keluarganya si Amin. Nah disinilah si Amin dan si Puji ini katanya nangis nih. Mereka berdua itu nangis sampai ngeluarin air mata loh. Padahal cowok itu kan pantang buat nangis. Tapi di sini mereka berdua di depan kerumunan orang banyak itu sampai mengeluarkan air mata. Di sini kita sudah bisa tahu bahwasanya betapa sakitnya yang dirasakan oleh si Puji dan si Amin. Hingga mereka ini sampai nangis gitu loh, mengeluarkan air mata. Akhirnya mau tidak mau di sini itu nggak ada warga yang mau nolongin mereka. Mereka pun pergi nih. Satu malam itu mereka itu tidur di jalan. Mereka udah kurang makan.
mereka nggak ada selimut gitu kan di pinggir jalan. Nah disinilah akhirnya si Amin ini memutuskan mau pergi. Dia itu pokoknya mau cari uang entah gimana pun caranya, walaupun dia mau ngerampok misalkan bisa malam itu pasti dia lakuin gitu loh. Akhirnya di sini si Puji itu mengiyakan, ya udah nggak apa-apa, Amin cari duit, si Puji yang bakal jagain ibunya nih. Nah akhirnya pada keesokan harinya Amin benar-benar pergi nih. Nah perginya Amin diceritakan pada saat itu benar-benar nggak ada nggak ada tujuan gitu mau kemana. Dia itu buta, bahkan dia itu nggak punya teman gitu loh di daerah situ. Nah akhirnya 3 hari si Amin ini terlontang-lantung, pokoknya dia itu nggak makan selama 3 hari ya. Dia itu duduk di sebuah warung, tiba-tiba saja dia itu bertemu seorang kakek-kakek, bisa dikatakan kakek-kakek. Dia itu baik banget. Bahkan kakek-kakek ini tuh tahu bahwasannya si Amin ini lagi ada masalah gede. Dia juga tahu si Amin ini belum makan. Akhirnya disitulah disuruh makan nih si Amin sama kakek-kakek tersebut. Sampai kenyang, dibayarin sama kakek-kakek tersebut. Lah, mulai dari situ akhirnya si Amin ini akrab nih sama kakek-kakek tersebut. Sebut saja kakeknya namanya Pak Wiji atau Mbah Wiji gitu. Nah di sini akhirnya karena si Amin ini nggak tahu mau kemana, si Amin ini dibawalah ke rumahnya Mbah Wiji. Kebetulan Mbah Wiji ini dia itu hidup sebatang kara. Nah di situ terlihat rumahnya Mbah Wiji ini gede banget, bagus. Tetapi ketika Amin masuk ke dalam, dia itu bingung karena di dalam rumahnya itu penuh dengan bunga, dupa, dan lain sebagainya. Pokoknya seperti seperangkat alat dukun gitulah. Nah di sini akhirnya karena mereka berdua ini udah kenal kan, saling mengenal. 1 bulan setelah tinggalnya Amin di rumahnya Mbah Wiji ini bercerita bahwasannya dia sebenarnya bisa bantuin si Amin nih buat ngerubah keadaan ekonominya dia dan keluarganya. Dan itu melalui pesugihan. Tetapi di sini dia itu membutuhkan tumbal. Nah di sini Amin bingung nih, dan tumbalnya itu nggak boleh orang lain. Jadi harus satu keluarga nih, boleh itu bapaknya, ibunya, atau adiknya gitu kan. Nah di sini si Amin ini bingung, siapa yang mau ditumbalin coba? Apa iya si Puji mau ditumbalin? Dia nggak mungkin banget. Apalagi dia itu saudara kembar. Biasanya saudara kembar ikatan batinnya itu sangat kuat banget. Nggak mungkin banget lah si Puji ini mau dijadikan tumbal. Nah di sisi lain yang ada di dalam hatinya si Amin ini, dia itu dendam penuh kebencian nih kepada warga atau tetangga-tetangganya yang ngusir dia gitu. Dia itu pengen nanti suatu saat dia datang ke komplek dulu di mana dia tinggal bersama ibunya dengan keadaan yang berubah. Dia itu udah sukses. Jadi dia ini pengen balas dendam sama tetangga-tetangganya yang jahat, tapi balas dendamnya dengan kesuksesan gitu loh. Ini sih bagus, ini boleh dicontoh. Tetapi caranya di sini jangan dicontoh karena si Amin ini menggunakan cara yang curang tentunya. Lah akhirnya setelah difikirkan beberapa lamanya si Amin ini bersedia. Di sini belum diceritain nih si Amin ini bakal mengorbankan siapa, itu nggak tahu. Nah di sini jadi pesugihan tersebut itu memang bukan menggunakan tumbal dulu. Jadi si pelaku pesugihan ini itu bakal diberi harta dulu yang banyak nih. Harta yang banyak nih, makan nih semua harta nih. Nah setelahnya itu berarti 2 tahun setelah si pelaku pesugihan ini sudah merasakan enaknya harta kemewahan hidupnya, barulah tumbal ini diambil. Nah akhirnya di sini Amin pun langsung melakukan ritual nih. Di sini nggak diceritakan jelas bagaimana ritualnya. Yang jelas hanya ada sepenggal ceritanya itu si Amin pada saat malam ritual tersebut dia itu benar-benar telanjang bulat, dia tidak menggunakan pakaian sama sekali, dia itu diberikan rapalan doa dan doanya itu adalah doa kejawen atau doa menggunakan bahasa Jawa oleh si Pak Wiji atau Mbah Wiji tersebut tuh. Nah si Amin ini dia itu melakukan pertapaan atau seperti meditasi, pokoknya dia itu melakukannya itu di bawah sinar purnama gitu. Jadi malam hari itu malam bulan purnama.
dan dia itu melakukannya di atas bukit. Bayang dinginnya kayak apa coba, di atas bukit tanpa baju gitu kan, dia itu sampai subuh, sampai ayam berkokok. Jadi mulai jam 10 malam itu berakhirnya pada saat ada kokok ayam atau pagi gitu. Di sini menurut si Amin, dia itu membawa ada ube rampenya juga ada nih yang perlu disiapkan, seperti bunga, kemenyan, jajan pasar gitu kan, kupat dan lain sebagainya, dan ada nasi tumpeng. Terus dia juga membawa 2 buah ayam Jawa nih, satu ayam Bangkok, 1 ayam Cemani. Lah, di ritual itu, di prosesi tersebut, itu semua sajennya itu di depannya si Amin. Jadi semua sajennya itu kan banyak banget tuh di depannya si Amin, dan di sekelilingnya itu dibakarin dengan dupa. Tetapi ada sudut, jadi ada sebuah, bukan sudut, apa namanya ya, sebelum si Amin naik ke bukit tersebut, dia itu harus menyalakan atau membakar kemenyan itu di kaki bukit tersebut, dan itu agak jauh nih. Jadi sebelum si Amin melakukan ritual, dia harus membakar kemenyan tersebut. Itu 2. Menurut Simbah Wiji nih, itu adalah pintu gerbang di mana nantinya Amin akan memasuki alamnya mereka atau alam gaib gitulah. Setelah dibakar kemenyan, baru nih si Amin ini mendaki bukit tersebut. Nah, di situ Amin mulai ini merapalkan mantra-mantra yang diberikan oleh Simbah Wiji ini. Hingga akhirnya terdengar suara kokokan ayam. Dan Amin pun turun nih. Dia kembali ke rumahnya Simbah Wiji. Dan 3 hari setelah itu, ini dijelaskan bahwasannya benar-benar ada duit goib gitu loh. Amin ini nggak tahu dari mana datangnya duit tersebut. Yang jelas, di bawah tempat tidurnya itu, di rumahnya Mbah Wiji, itu banyak banget duit. Bahkan ada emas batangan gitu loh. Memang pada malam harinya dia itu dimimpiin, ditemuin sama seorang wanita nih. Tapi di situ wanitanya, katanya si Amin ini dalam mimpinya, mukanya ini nggak jelas, bahkan kayak rata gitu loh mukanya loh. Yang jelas dia itu menggunakan pakaian seperti pengantin, menurutnya si Amin, dan dia itu banyak banget pengikutnya, banyak pengawalnya gitu loh. Nah, di situ di dalam mimpinya si Amin ini diberikan 1 buah kotak oleh sosok wanita tersebut. Lalu sosok wanita tersebut itu mengatakan akan menjemput 2 tahun lagi. Mungkin yang di sini menjemput 2 tahun lagi yang disebutkan, mungkin yang dimaksud ini adalah tumbal gitu. Lah, pada pagi harinya akhirnya si Amin ini dia itu ngomong nih sama si Mbah Wiji mengenai apa yang dia alami dalam mimpinya dan lain sebagainya. Dan menurut si Mbah Wiji memang seperti itu. Nah, ini belum nyampe 2 bulan nih si Amin pergi ninggalin ibu dan si Puji. Akhirnya si Amin ini balik lagi nih ke jalan tempat, jadi dulu itu ada seperti apa namanya, di jalanan tersebut itu ada bekas warung gak terpakai. Akhirnya si Puji dan ibunya itu menempati warung tersebut gitu loh. Nah, pada saat mereka ke situ ternyata si Puji ini udah nggak ada di situ, sama ibunya nggak ada di situ. Singkat cerita, setelah si Amin ini mencari, akhirnya ketemu nih. Ternyata ibunya si siapa namanya Amin dan Puji itu sudah dititipkan di Pantai Jompo. Ya memang karena ibunya si Amin dan Puji ini memang udah tua gitu kan. Lah ternyata si Puji ini dia itu masih menjadi tukang parkir. Udah ketemu nih. Nah di situ si Amin ini pulang itu membawa tas ransel dan itu isinya benar-benar duit semua. Nah setelah di situ akhirnya nggak panjang cerita nih, ibunya si Puji dan si Amin, menurut si Amin ini menurut si penjaga Pantai Jompo itu masih sering ngamuk dan lain sebagainya. Akhirnya tanpa pikir panjang, ibunya ini dibawalah ke rumah sakit jiwa. Setelah mengurus ibunya dan lain sebagainya, di sini
Si Amin ini membawa si Puji ini untuk makan enak dan lain sebagainya. Si Puji juga bingung. Amin belum lama pergi udah bisa beliin aku makanan dan lain sebagainya. Dan mereka pun akhirnya membeli rumah. Dan ini nggak tanggung-tanggung banget. Rumah yang mereka berdua beli ini, rumah 2 lantai. Coba. Puji bingung pasti. Dari mana nih si Amin dapat duit banyak segitu? Dan nggak berhenti di situ, bro. Jadi, si Amin ini membeli mobil. Padahal di antara mereka berdua, Amin dan Puji ini nggak ada yang bisa bawa mobil. Akhirnya setelah membeli mobil, membeli motor, mereka berdua ini kursus mobil hingga akhirnya mereka itu bisa bawa mobil sendiri gitu loh. Nah, disitulah baru nih si Puji itu dibeliin dump truck nih sama si Amin. Karena memang si Puji ini udah bisa nyupir kan, akhirnya mikir usaha apa nih buat kedepannya. Akhirnya si Puji ini diberikan dump truck di situ, dan dia itu setiap hari kerjanya memang cari pesanan pasir, batu dan lain sebagainya. Nah, tetapi karena di sini si Amin ini nggak kerja duitnya banyak, si Puji ini ngomong sama si Amin, kok kamu nggak kerja juga duitnya masih banyak sih? Akhirnya di sini diceritain lah sama si Amin. Nah, di sini si Puji malah juga nggak keberatan gitu loh. Ya udah nggak apa-apa. Misal pun pesugihan, yang penting kita bisa kaya nih. Nah, disitulah akhirnya Puji ini minta dibelikan dump truck lagi. Akhirnya si Puji ini dibelikan dump truck 10 unit. Puji ini langsung menjadi bos truk gitu pada saat itu. Dan singkat cerita udah nih mereka berdua ini udah sukses kaya. Dan ternyata mereka mendapatkan kabar bahwasanya ibunya ini udah sembuh. Akhirnya mereka berdua ini pun menjemput ibunya pulang ke rumah lah. Ketika sampai di rumah, ibunya ini nangis, senang banget ngelihat anaknya udah sukses. Ibunya ini nggak tahu anaknya itu ngelakuin pesugihan. Akhirnya misi balas dendam si Amin ini dimulai nih. Pada hari itu juga, pada hari ibunya keluar dari rumah sakit jiwa, mereka bertiga ini menggunakan mobil mewah. Mereka itu datang ke kampung dulu di mana mereka bertiga itu diusir. Nah, pada saat mereka bertiga ini baru masuk ke komplek, mereka ini sudah membagikan uang kepada anak-anak kecil yang berada di situ. Nah, di sini baru kelihatan nih, banyak kan warga yang ngumpul nih. Itu baru mereka sadar bahwasanya itu adalah Puji, Amin, dan ibunya. Disitulah mereka baru nih, yang awalnya benci sama keluarganya mereka, yang awalnya ngusir, sekarang jadi gini nih mereka nih. Memang benar, orang yang punya duit itu pasti langsung kayak giniin, langsung dihargain, gak peduli dulunya itu kayak gimana gitu. Nah, di sini si Amin emang sombong banget. Bahkan si Amin ini menantang salah satu warga yang memang dulu itu sering banget ngehina dia tuh. Mau membeli tanahnya, mau beli rumahnya. Suruh keluarga mereka itu angkat kaki dari sini. Tuh Amin sombongnya minta ampun nih. Nah, setelah itu akhirnya mereka nih pulang lagi ke rumahnya. Dan singkat cerita 2 tahun terlampau ini. Nah, dan pada saat dulu Mbah Wiji ini mengatakan bahwasanya 2 tahun setelah kamu mendapatkan harta yang kamu inginkan, maka tumbalnya itu akan diambil. Dan itu juga diambil pada saat malam bulan purnama. Pada saat itu si Amin dan si Puji ini masing-masing tertidur di kamarnya. Tiba-tiba saja mereka berdua ini mendengar suara teriakan minta tolong. Ya benar. Teriakan itu adalah teriakan ibunya. Jadi si Amin itu membenarkan bahwasannya ibunya lah yang dijadikan tumbal. Jadi mereka berdua ini langsung buru-buru masuk ke dalam kamarnya ibunya, dan ibunya di situ posisinya ini sudah kayak susah nafas, dan dia itu memegangi lehernya. Jadi mungkin dia seperti kayak dicekek, dan ibunya itu ngomongnya ini, Amin, kamu tega banget sama ibu. Kamu tega banget sama ibu. Lah di sini si Puji bingung dong. Langsung aja nih si Puji ngomong nih sama si Amin, jangan-jangan kamu jadiin ibu sebagai tumbal. Nah di sini memang Amin nggak bisa ngomong, nggak bisa jawab, dia itu hanya diam.
Dan mereka berdua juga nggak bisa nolongin ibunya, bingung gitu loh. Tangannya ibunya ini dipegangin sama mereka berdua buat dilepasin, itu nggak bisa. Keras banget. Dan nggak lama setelah itu, akhirnya ibunya ini meninggal dunia. Dan ibunya ini meninggal dunia dalam keadaan menjulurkan lidahnya. Seperti dicekek, bener-bener dicekek gitu. Nah, akhirnya di sini si Amin pun ngomong sama si Puji, kenapa dia tega mengorbankan ibunya sebagai pesugihan. Karena pada saat dulu dia itu berpikir bahwasannya ibunya ini udah gila, udah tua, udah stres gitu kan, udah nggak ada harapan lagi nih buat hidup. Akhirnya dia tega menjadikan ibunya sebagai tumbal. Si Amin ini nggak pernah berpikir bahwasannya ibunya ini bisa diobati, bisa sembuh lagi gitu, nggak berpikir kayak gitu dulu. Dan di sini Amin akhirnya nyesel banget nih. Nyesel banget. Nah setelah itu akhirnya selesai dimakamin tuh ibunya. Akhirnya si Puji dan si Amin ini udah agak renggang nih. Si Puji lebih memilih menjual semua dump truknya. Dia itu balik ke kampung halamannya ibunya. Di luar Pulau Jawa itu. Tidak lama setelah itu nih, tiba-tiba saja rumah yang dibeli dengan harta pesugihan tersebut yang ditinggali oleh Amin itu kebakaran. Dan itu benar-benar gak menyisakan barang berharga satupun, termasuk mobil aja ikut kebakar nih. Lah di sini si Amin udah mulai bingung, mulai stres dia. Loh, gimana gak stres? Harta yang banyak lo bisa hilang ludes dalam hitungan jam gitu. Nah, mendengar kabar tersebut, akhirnya si Puji ini pun langsung menghampiri saudaranya, menghampiri si Amin. Nah, sesampainya di situ memang bener nih menurut si Puji udah nggak ada barang satupun yang tersisa. Akhirnya dibawalah si Amin menuju ke luar pulau tersebut atau kampung halaman ibu mereka. Dan 1 bulan setelah kejadian itu, akhirnya si Amin itu gila. Dan di sisi lain si Puji ini sekarang dia itu memilih menjadi penjual burung. Dan cerita pun berakhir. Ya, gitulah. Pasti selalu kayak gitu tuh, hasil pesugihan. Di akhir cerita itu pasti membawa sengsara. Nggak ada yang bisa bahagia terus, itu nggak bisa, nggak ada. Ya, semoga aja melalui video-video ini itu sebagai pelajaran buat kita semua, sebagai edukasi buat kita semua. Jangan sampai kita berpikiran buat ngelakuin pesugihan gitu, amit-amit lah. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini atau mendengarkan cerita ini sampai selesai. Dan buat teman-teman juga yang mempunyai pengalaman mistis mengenai pesugihan dan lain sebagainya dan pengen diceritakan ulang oleh saya, silahkan kirimkan saja ceritanya melalui Instagram saya. Silahkan kalian kirim DM Instagram di @doni_free. Dan akhirnya saya Doni Free pamit undur diri. Tetap semangat puasanya ya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.